Torekoh jalan menuju Allah. Amaliyah Torekoh itu tidaklah rumit yang orang perkirakan yang kata kebanyakan orang itu berat. Torekoh itu ya hanya menjalankan amaliyah syariat, cuma bedanya amaliyah hakikat dibawa beserta ketika mengamalkan syariat itu. Misal dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat maka syarat rukun perbuatan dan ucapan itu dikerjakan, sebagaimana orang itu mengerjakan sholat biasa. Dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal hati difokuskan mengingat Allah. Akal dan hati tidak kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri sendiri mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Lalu apa itu titik latifah? Titik latifah itu titik penghubung antara manusia dengan Allah melewati 7 pratala lapis langit. Di titik latifah itu ada lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh yaitu alam langit, dan melintasi pintu-pintu langit. Makanya manusia harus mengetahui di mana tempat titik latifah robaniyahnya, karena di titik latifah itu terdapat kotoran, dan kotoran itu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan. Ikhlas itu murni, jika masih kotor maka namanya tidak murni ikhlas. Kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan. Seperti ujub, sombong, tidak bisa terima, riak, sumah, gibah, ragu, was-was. Semua kotoran itu adanya di titik latifah, dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadofah. Makanya kata-kata nadofah disangkut pautkan dengan iman, bukan Islam, anazofatu minal iman, bukan anazofatu minal Islam, karena yang dimaksudnya di hadits itu adalah pembersihan titik latifah kita, makanya Rasulullah SAW mengisyaratnya dengan iman bukan dengan Islam. Jika titik latifah kita belum bersih dari kotoran, maka pintu 7 langit belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Artinya amal ibadah kita tak sampai pada Allah, bukan hanya amal ibadah kita tertolak. Kalau tertolak itu kan sudah sampai kepada Allah, sampai lalu ditolak, ini malah belum melewati langit, ya jelas belum sampai. Apalagi amal ibadah kita bermanfaat atau ada manfaatnya. Bermanfaat itu kan kalau sudah sampai kepada Allah, ini sampai saja tidak, bagaimana mau bermanfaat. Jika titik latifah kita bersih dari semua penyakit, baru amal ibadah kita akan melewati langit, dan sampai kepada Allah, dan akan menjadi ada manfaatnya. Jika kita menjalankan hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Kita itu kalau sudah menggabungkan ibadah kita antara syariat dan hakikat sinkron bersama-sama, maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit, menghadap kepada Allah, perwujudan ibadah kita. Malaikat serupa cahaya itu yang akan menghadap Allah. Makin serasi dan sejalan antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh kita. Tapi ini soal bisa menembus 7 langit sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya, menembus langit itu masih berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran ruhani. Selama latifah kita belum bersih dari kotoran, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan bisa menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Kisah Malaikat Langit. Allah SWT menciptakan 7 malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Di setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu. Ibn Mubarak mengatakan bahwa Khalid bin Ma'dan berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal R.A., ceritakanlah 1 hadits yang kau dengar dari Rasulullah SAW, yang kau menghafalnya dan setiap hari kau mengingatnya lantaran saking keras, halus, dan dalamnya makna hadits tersebut. Hadits manakah yang menurut pendapatmu paling penting? Mu'az menjawab, baiklah, akan kuceritakan. Sesaat kemudian, ia pun menangis hingga lama sekali. Lalu ia bertutur, sungguh rindunya hati ini kepada Rasulullah SAW, ingin rasanya segera bertemu dengan beliau. Ia melanjutkan, suatu saat aku menghadap Rasulullah SAW, beliau menunggangi seekor unta dan menyuruhku naik di belakangnya dengan unta tersebut. Kemudian beliau menengadahkan wajahnya ke langit, dan berkata, puji syukur kehadirat yang maha berkehendak kepada makhluknya menurut kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sekarang aku akan mengisahkan 1 cerita kepadamu yang apabila engkau hafalkan perhatikan, akan berguna bagimu. Tapi kalau engkau sepelekan, engkau tidak akan mempunyai hujah kelak di hadapan. Kisah Malaikat Penjaga 7 Pintu Langit. Hai Mu'az, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ada 1 malaikat yang menjaga pintu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh malaikat penjaga pintu sesuai kadar pintu dan keagungannya. Maka,
Malaikat Hafazoh, malaikat yang memelihara dan mencatat amal seseorang, naik ke langit dengan membawa amal seseorang yang cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari. Ia, yang menganggap amal orang tersebut banyak, memuji amal-amal orang itu. Tapi, sampai di pintu langit pertama, berkata malaikat penjaga pintu langit itu kepada malaikat Hafazoh, "Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, aku ini penjaga tukang pengumpat. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk tukang mengumpat orang lain. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya." Keesokan harinya ada lagi malaikat Hafazoh yang naik ke langit dengan membawa amal solih seorang lainnya yang cahayanya berkilauan. Ia juga memujinya lantaran begitu banyaknya amal tersebut. Namun malaikat di langit kedua mengatakan, "Berhentilah, dan tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, sebab dengan amalnya itu dia mengharap keduniaan. Allah memerintahkanku untuk menahan amal seperti ini, jangan sampai lewat hingga hari berikutnya." Maka seluruh malaikat pun melaknat orang tersebut sampai sore hari. Kemudian ada lagi malaikat Hafazoh yang naik ke langit dengan membawa amal hamba Allah yang sangat memuaskan, dipenuhi amal sedekah, puasa, dan bermacam-macam kebaikan yang oleh malaikat Hafazoh dianggap demikian banyak dan terpuji. Namun saat sampai langit ketiga malaikat penjaga berkata, "Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, aku malaikat penjaga orang yang sombong. Allah memerintahkanku untuk tidak menerima orang sombong masuk. Jangan sampai amal ini melewatiku untuk mencapai langit berikutnya." Salahnya sendiri ia menyombongkan dirinya di tengah-tengah orang lain. Kemudian ada lagi malaikat Hafazoh yang naik ke langit keempat, membawa amal seseorang yang bersinar bagaikan bintang yang paling besar, suaranya bergemuruh, penuh dengan tasbih, puasa, sholat, naik haji, dan umroh. Tapi, ketika sampai di langit keempat, malaikat penjaga pintu langit keempat mengatakan kepada malaikat Hafazoh, "Berhentilah, jangan dilanjutkan. Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, aku ini penjaga orang-orang yang suka ujub membanggakan diri. Aku diperintahkan untuk tidak menerima masuk amal tukang ujub. Jangan sampai amal itu melewatiku untuk mencapai langit yang berikutnya, sebab ia kalau beramal selalu ujub." Kemudian naik lagi malaikat Hafazoh ke langit kelima, membawa amal hamba yang diarak bagaikan pengantin wanita diiring kepada suaminya, amal yang begitu bagus, seperti amal jihad, ibadah haji, ibadah umroh. Cahaya amal itu bagaikan matahari. Namun, begitu sampai di langit kelima, berkata malaikat penjaga pintu langit kelima, "Aku ini penjaga sifat hasud dengki, iri hati. Pemilik amal ini, yang amalnya sedemikian bagus, suka hasud kepada orang lain atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sungguh ia benci kepada apa yang diridhoi Allah SWT. Saya diperintahkan agar tidak membiarkan amal orang seperti ini untuk melewati pintuku menuju pintu selanjutnya." Kemudian ada lagi malaikat Hafazoh naik dengan membawa amal lain berupa wudhu yang sempurna, sholat yang banyak, puasa, haji, dan umroh. Tapi saat ia sampai di langit ke-6, malaikat penjaga pintu ini mengatakan, "Aku ini malaikat penjaga rahmat. Amal yang seolah-olah bagus ini, tamparkanlah ke wajah pemiliknya." Salah sendiri ia tidak pernah mengasihi orang. Apabila ada orang lain yang mendapat musibah, ia merasa senang. Aku diperintahkan agar amal seperti ini tidak melewatiku hingga dapat sampai pada pintu berikutnya. Kemudian ada lagi malaikat Hafazoh naik ke langit ke-7 dengan membawa amal seorang hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, sholat, jihad dan kewaraan kehati-hatian. Suaranya pun bergemuruh bagaikan geledek. Cahayanya bagaikan malaikat. Namun tatkala sampai di langit ke-7, malaikat penjaga langit ke-7 mengatakan, "Aku ini penjaga sumah ingin terkenal ria. Sesungguhnya orang ini ingin dikenal dalam kumpulan-kumpulan, selalu ingin terlihat lebih unggul di saat berkumpul, dan ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Allah memerintahkanku agar amalnya itu tidak sampai melewatiku. Setiap amal yang tidak bersih, itulah yang disebut ria. Allah tak akan menerima amal orang-orang yang ria." Kemudian ada lagi malaikat Hafazoh naik membawa amal seorang hamba, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak yang baik, pendiam, tidak banyak bicara, zikir kepada Allah. Amalnya itu diiringi para malaikat hingga langit ke-7, bahkan sampai menerobos memasuki hijab-hijab dan sampailah ke hadirat Allah SWT. Namun Allah SWT berfirman, "Kalian adalah Hafazoh, pencatat amal-amal hambaku. Sedangkan akulah yang mengintip hatinya. Amal ini tidak karenaku, yang dimaksud oleh si pemilik amal ini bukanlah aku."
Amal ini tidak diikhlaskan demi aku. Aku lebih mengetahui dari kalian apa yang dimaksud olehnya dengan amalan itu. Aku laknat dia, karena menipu orang lain, dan juga menipu kalian, para malaikat hafazoh, tapi aku takkan tertipu olehnya. Aku ini paling tahu akan hal-hal yang gaib. Akulah yang melihat isi hatinya, dan tidak akan samar kepadaku setiap apapun yang samar, tidak akan tersembunyi bagiku setiap apapun yang tersembunyi. Pengetahuanku atas apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku akan apa yang akan terjadi. Pengetahuanku atas apa yang telah lewat sama dengan pengetahuanku atas apa yang akan datang. Pengetahuanku kepada orang-orang terdahulu sebagaimana pengetahuanku kepada orang-orang kemudian. Aku lebih tahu atas apapun yang tersamar daripada rahasia. Bagaimana bisa amal hambaku menipuku? Dia bisa menipu makhluk-makhluk yang tidak tahu, sedangkan aku ini yang mengetahui hal-hal yang gaib. Laknatku tetap kepadanya. 7 malaikat hafazoh yang ada saat itu dan 3.000 malaikat lain yang mengiringi menimpali. Wahai Tuhan kami, dengan demikian tetaplah laknatmu dan laknat kami kepadanya. Maka, semua yang ada di langit pun mengatakan, tetapkanlah laknat Allah dan laknat mereka yang melaknat kepadanya. Tahanlah mulutmu. Muaz pun kemudian menangis terisak-isak dan berkata, Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku selamat dari apa yang baru engkau ceritakan itu? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Wahai Muaz, ikutilah nabimu dalam hal keyakinan. Muaz berkata lagi, Wahai Tuan, engkau adalah Rasulullah, sedangkan aku ini hanyalah Muaz bin Jabal, bagaimana aku dapat selamat dan terlepas dari bahaya tersebut? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya dalam amalmu ada kelengahan, tahanlah mulutmu, jangan sampai menjelek-jelekkan orang lain, dan juga saudara-saudaramu sesama ulama. Apabila engkau hendak menjelek-jelekkan orang lain, ingatlah pada dirimu sendiri, sebagaimana engkau tahu dirimu pun penuh aib. Jangan membersihkan dirimu dengan menjelek-jelekan orang lain. Jangan mengangkat dirimu sendiri dengan menekan orang lain. Jangan ria dengan amalmu agar diketahui orang. Janganlah termasuk golongan orang yang mementingkan dunia dengan melupakan akhirat. Kamu jangan berbisik-bisik dengan seseorang padahal di sebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik. Jangan takabur kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jangan berkata kasar dalam suatu majelis dengan maksud supaya orang-orang takut keburukan akhlakmu itu. Jangan mengungkit-ungkit apabila berbuat kebaikan. Jangan merobek-robek pribadi orang lain dengan mulutmu. Kelak kamu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka jahanam, sebagaimana firman Allah, Wa nasyitoti nasito, di neraka itu ada anjing-anjing perobek badan-badan manusia, yang mengoyak-ngoyak daging dari tulangnya. Aku, Muaz, berkata, Ya Rasulullah, siapa yang akan kuat menanggung penderitaan semacam ini? Jawab Rasulullah Muhammad SAW, Wahai Muaz, yang kuceritakan tadi itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah SWT. Cukup untuk mendapatkan semua itu, engkau menyayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, dan membenci sesuatu terjadi kepada orang lain apa-apa yang engkau benci bila sesuatu itu terjadi kepadamu. Apabila seperti itu, engkau akan selamat, terhindar dari penderitaan itu. Khalid bin Ma'dan, yang meriwayatkan hadits itu dari Muaz R.A., mengatakan, Muaz sering membaca hadits ini sebagaimana seringnya ia membaca Al-Quran, mempelajari hadits ini sebagaimana ia mempelajari Al-Quran dalam majelisnya. Dalam konteks pengamalannya, tidak cukup seseorang itu mengamalkan tata cara mengamalkan torekoh, dengan diamalkan sendiri, setelah tahu caranya misalkan, sebab dalam pengamalan itu walau diucapkan itu sederhana, tapi prosesinya juga tidak semudah bayangan. Makanya ada istilah, siapa mengamalkan ilmu tanpa guru maka gurunya itu setan. Karena mengamalkan hakikat itu soal yang tak terlihat dan tertangkap indera lahir, maka tentu di dalamnya akan banyak tipuan iblis ditemui, kalau tipuan itu iblisnya terlihat, maka akan mudah mengetahui iblis, dan membuat kesimpulan iblis itu akan menipu, sebab mereka itu penipu, tapi iblisnya kan tidak kelihatan, karena tidak kelihatan itulah tipuan mereka susah dideteksi, mereka mengaku siapa saja tidak ditangkap polisi, mereka menipu yang bagaimanapun tidak ada polisi yang memburu, sehingga mereka bebas menyuarakan dan membisikkan tipuannya ke dalam ruhani kita. Nah, untuk mempersempit gerak mereka itu, maka kita seharusnya hanya menerima ilmu yang terjaga kesuciannya, yang dijaga oleh guru-guru yang sudah disumpah bayat, akan celaka jika menyelewengkan tugas yang diemban. Ilmu itu dari Allah, diberikan kepada malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW,
lalu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, lalu kepada pewaris-pewaris penerusnya sampai kepada kita dalam keadaan masih seperti ketika malaikat Jibril menerima dari Allah. Dan ilmu itu dinamakan Torekoh, yaitu ilmu untuk mendekatkan kepada Allah dengan lebih konsisten dan tersusun rapi, tahap demi tahap, menapaki tangga menuju Allah.